Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mister. My name is Ahnaf Halis. Jadi kami dari grup 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tenses dan maksud dari dua teks yang Bapak berikan. Oke, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan kelima anggota dari grup 2. Yang pertama, ada Adi Widya Davin Pradipa, NIM I04210006, lalu ada Agung Tri Rahmadi, NIM I04210007, lalu yang ketiga ada Ahmad Yusuf Adi Atmaja, NIM I04210008, lalu ada saya sendiri, Ahnaf Halis, NIM I04210009, dan yang terakhir ada Aini Putri Mahanani, NIM I04210010. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk presentasi. Yang pertama adalah boilers and fire rate system. Boilers and other fire rate system are the most significant energy consumers. Almost two-thirds of the fossil fuel energy consumed in the United States involves the use of a boiler, furnace, or other fire system. Even most electric energy is produced using fuel-fired boilers. Over 68% of the electricity generated in the United States is produced through the combustion of coal, fuel oil, and natural gas. The remainder is produced through nuclear, 22% hydroelectric, 10% and geothermal and others. Unlike many electric systems, boiler and fire system are not inherently energy efficient. Nah, untuk tensesnya adalah di kalimat pertama atau kalimat 1 menggunakan simple present karena subjek diikuti dengan to be are. Kalimat kedua sama seperti kalimat 1 menggunakan simple present tense, subjek yang diikuti dengan verb 1 plus es atau tambahan es. Untuk kalimat 3, 4, dan 5 menggunakan simple present, subjek yang diikuti to be yang dilanjut dengan verb 3. Next. Paragraf kedua, this chapter and the following chapter on steam and condensate system examine how energy is consumed, how energy is wasted, and opportunities for reduction energy consumption and cost in the operation of boiler and steam plants. A list of energy and cost reduction measure is presented, categorized as load reduction, waste heat recovery, efficiency improvement, fuel cost reduction, and other opportunities. Several of the key opportunities for reducing operating costs are presented, ranging from change in operating procedures to capital improvement opportunities. The topic reflects recurring opportunities identified from numerous in-plan audits. Several examples and presented to demonstrate the methodology for estimating the potential energy saving associated with various opportunities.
many of these example utility is easy to understand number graphs and charts in the solution techniques. Nah, untuk tensesnya di kalimat 1, 2, 3, dan 5 menggunakan simple present tense yang pasif karena terdapat to be yang diikuti dengan verb 3. Untuk kalimat 4 dan 6 menggunakan simple present karena terdapat kata reflect dan utilities yang merupakan verb pertama atau verb 1. Next. Untuk technical untuk kata teknisnya yang pertama ada fossil fuels. Naturally occurring fuels containing a high percentage of carbon, hydrocarbon, formed by the anaerobic decomposition of organism at great depth below the Earth's surface, including natural gas, primarily methane, oil, and coal. These fuels, particularly oil, are refined to produce petroleum, kerosene, etc. Artinya, bahan bakar alami yang mengandung persentase karbon yang tinggi, hidrokarbon, dibentuk oleh dekomposisi anaerobik organisme pada kedalaman yang sangat dalam di bawah permukaan bumi, termasuk gas alam, terutama metana, minyak, dan batu bara. Bahkan, bahan bakar ini, khususnya minyak, disuling untuk menghasilkan minyak bumi, minyak tanah, dan lain-lain. Yang kedua, ada efisiensi, a measure of the performance of machine or system, the ratio of actual performance to the theoretical performance. For example, for an engine, the ratio of the actual power output to the rate of energy supplied. Yang artinya ukuran kinerja mesin atau sistem, rasio aktual kinerja ke kinerja teoritis. Misalnya untuk mesin rasio keluaran daya aktual dengan laju energi yang disuplai. Next. Yang ketiga adalah furnace. A type of combustion chamber is with solid, liquid, or gases. Fuel are burned to supply hot gases to a boiler or other process plant. The chamber sometimes having a controlled atmosphere or under vacuum for heating and melting materials. Yang artinya jenis ruang bakar di mana bahan bakar padat, cair, atau gas dibakar untuk memasok gas panas ke boiler atau pabrik proses lainnya. Sebuah ruangan terkadang memiliki atmosfer yang terkendali atau di bawah vakum untuk memanaskan dan melelehkan bahan. Yang terakhir ada combustion, an exothermic chemical reaction in which a fuel and an oxidant, typically air, react together to release a significant quantity of thermal energy in the presence of a flame. In the case of fluid fuel, ignition may be from an electric spark or compression of the fuel oxidizer mixture. Solid fuel are usually ignited by a small flame. Artinya, reaksi kimia exothermic di mana bahan bakar dan oksidan biasanya udara bereaksi bersama-sama untuk melepaskan sejumlah besar energi panas dengan adanya api. Dalam kasus bahan bakar cair, pengapian mungkin dari percikan listrik atau kompresi dari campuran bahan bakar oksidator. Bahan bakar padat biasanya dinyalakan dengan nyala api kecil.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Yusuf Adiatmaja. Kemudian lanjut ke paragraf 3 dan 4. In addition to energy saving opportunities, this chapter also describes some issues relevant day-to-day operations, maintenance, and troubleshooting. Considerations relative to fuel comparison and selection are also discussed. Developing technologies relative to alternative fuels and types of combustion equipment are also discussed. Some of the technologies discussed hold the potential for significant cost reduction while alleviating environmental problems. Pada paragraf 3 ini, mayoritas atau semuanya menggunakan simple present tense, tetapi pada kalimat 2 dan ketiga menggunakan simple present tense dalam bentuk pasif. Simple present tense dalam kalimat pertama dapat kita lihat dari kata describes yang merupakan verb 1 yang dari bentuk plural, kemudian kalimat 2 are also discussed, ini merupakan verb to be, kemudian diikuti oleh verb 3 yang sama dengan kalimat ketiga juga. Kemudian untuk kalimat terakhir atau kalimat keempat, mungkin ada beberapa yang mau berpikir tentang technologies discussed ini merupakan sebuah kata kerja, tetapi technologies discussed ini merupakan yang berarti teknologi yang telah didiskusikan, bukan merupakan bagian dari kata kerja. Jadi kata kerjanya pada kalimat keempat ini adalah whole, yang merupakan verb bentuk pertama. Kemudian paragraf keempat, the chapter concludes with a brief discussion of some of the major regulation impacting the operations of boilers and fire system. It is important to emphasize the need to carefully assess the potential impact of federal, state, and local regulation. Semua kalimat dari paragraf 4 ini menggunakan simple present tense yang ditandai dengan penggunaan verb pertama, yaitu concludes pada kalimat pertama dan emphasize pada kalimat kedua. Selanjutnya, ya, untuk technical terms yang saya temukan, yang pertama adalah fuel. Fuel di sini berarti a substance from which energy can be extracted by combustion to give thermal energy in the case of liquid, gases, or solid fossil fuel or biofuel. By nuclear fission to give thermal energy from radioactive substance, yang berarti suatu zat dari mana energi dapat diekstraksi dengan pembakaran untuk memberikan energi panas dalam kasus bahan bakar fosil cair, gas atau padat, ataupun bahan biomasa. Kemudian oleh fisi nuklir untuk memberikan energi panas dari zat radioaktif. Untuk arti kedua dari fuel adalah a substance from which electrical energy can be produced by chemical reaction in battery or fuel cell, yang berarti suatu zat dari mana energi listrik dapat dihasilkan oleh reaksi kimia dalam baterai atau sel bahan bakar. Kemudian kata kedua yang kami temukan dalam paragraf ini adalah alternative fuel, yaitu fuel that can be used instead of fossil fuel such as coal and oil and instead of nuclear fuel, yaitu bahan bakar yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak, ataupun sebagai pengganti bahan bakar nuklir. Yang ketiga adalah combustion. Combustion ini sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu Agung Triah Ramadi. Kemudian saya lanjut ke kata keempat, yaitu boilers. Boilers ini adalah a container in which water is heated to provide hot water and heating in a building or to produce steam in an engine, yang berarti wadah di mana air dipanaskan untuk menyediakan air panas dan pemanas di gedung atau untuk menghasilkan uap di mesin. Untuk paragraf selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pembicara selanjutnya. Silakan. Baik, paragraf berikutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Widya Devin Pradipa, I042106. Jadi analysis of boilers and fire system, boiler energy consumption, boiler and under fire system such as furnaces and ovens
combust fuel with air for the purpose of releasing the chemical heat energy. The purpose of the heat energy may be to raise the temperature of an industrial product as part of a manufacturing process. It may be to generate high temperature, high pressure steam in order to power a turbine, or it may simply be to heat a space so the occupant will be comfortable. The energy consumption of boilers, furnaces, and other fire system can be determined simply as a function of load and efficiency as expressed in the equation. Energy consumption is integral load times 1 divided by efficiency dt. Similarly, the cost of operating a boiler or a fire system can be determined as energy cost is integral load times 1 divided by efficiency times full cost dt. As such, the opportunities for reducing the energy consumption or energy cost of a boiler or a fire system can be put into a few categories. In order to reduce boiler energy consumption, one can either reduce the load, increase the operating efficiency, reduce the unit full energy cost, or combination thereof. Jadi ini di paragraf 1 artinya yaitu boiler dan sistem pembakaran lainnya seperti tungku dan oven membakar bahan bakar dengan tujuan melepaskan energi panas kimia. Tujuan dari energi panas mungkin untuk menaikkan suhu produk industri sebagai bagian dari proses manufaktur. Mungkin untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi, bersuhu tinggi untuk menggerakkan turbin, atau mungkin hanya untuk memanaskan ruangan sehingga penghuninya akan merasa nyaman. Konsumsi energi boiler, tungku, dan sistem kebakaran lainnya dapat ditentukan secara sederhana sebagai fungsi, beban, dan efisiensi seperti yang dinyatakan dalam persamaan. Jadi ini rumusnya yaitu konsumsi energi sama dengan integral muatan dikali 1 per efisiensi dt. Demikian pula biaya pengoperasian boiler atau sistem pembakaran dapat ditentukan sebagai energi cost atau biaya energi yaitu integral muatan dikali 1 per efisiensi dikali biaya bahan bakar dt. Terus paragraf kedua ini berarti dengan demikian peluang untuk mengurangi konsumsi energi atau biaya energi boiler atau sistem pembakaran dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori. Untuk mengurangi boiler, konsumsi energi seseorang dapat mengurangi beban, meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi biaya energi bahan bakar unit, atau kombinasinya. Di sini tenses yang saya baca tadi di kalimat kedua yaitu may be to raise itu mengandung tense simple present tense karena may itu adalah modal atau auxiliary verb diikuti dengan verb 1. Kemudian di kalimat ketiga ada bla 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 so the occupant will be comfortable. Will be comfortable itu will itu merupakan sebuah dari auxiliary verbs. Kemudian di paragraf di kalimat keempat ada kata can be determined itu merupakan simple present tense yang pasif karena can itu modal plus be determined. Determined itu adalah bentuk dari verb 3 atau participle. Kemudian di paragraf kedua juga terdapat di kalimat 1 terdapat can be put. Itu juga merupakan simple present tense yang pasif karena modal diikuti dengan verb 3 yaitu put. Kemudian technical terms in dictionary atau kata-kata teknik yang ada di kamus yaitu yang pertama ada heat energy yaitu the sensible and latent form of internal energy yaitu
yang artinya bentuk energi internal yang masuk akal dan laten. Kemudian kedua ada temperatur, yakni a quantitative measure of the molecular kinetic energy of a substance and so how hot or cold it is. Yang artinya ukuran kuantitatif energi kinetik molekuler suatu zat dan seberapa panas atau dinginnya zat tersebut. Kemudian yang ketiga ada power, atau the rate at which work is done on or by a system or device. It is also the rate at which energy is converted from one form to another or transferred from one place to another. The basic SI unit is the watt, but in engineering application, dan seterusnya. Jadi merupakan yang artinya tingkat di mana pekerjaan dilakukan pada atau oleh sistem atau perangkat. Ini juga merupakan tingkat di mana energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Satuan SI dasar adalah watt, tetapi dalam aplikasi teknik kilowatt, megawatt, dan gigawatt digunakan, tergantung pada skala aplikasinya. Kemudian efisiensi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni Agung Tri Rahmadi. Kemudian yang terakhir ada kata-kata sulitnya, ada load, yaitu the force applied to a component or structure, yang artinya gaya yang diterapkan pada komponen atau struktur. Baik, itu teks pertama yang kami diskusikan. Kemudian lanjut ke teks kedua akan disampaikan oleh Aini dan Ahnaf. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Putri Malanani, NIM 042110. Teks kedua ini ada vektor. 3.1 Introduction. Mechanism analysis involves manipulating vector quantities. Displacement, velocity, acceleration, and force are the primary performance characteristic of a mechanism and are all vectors. Prior to working with mechanism, through introduction to vectors and vector manipulation is in order. In this chapter, both graphical and analytical solution techniques are presented. Students who have completed a mechanism course may omit this chapter or use it as a reference to review vector manipulation. Di sini untuk kalimat pertamanya itu mechanism analysis involves, itu mechanism analysis itu adalah subjek dan involves itu adalah verb 1 ditambah S. Jadinya ini masuk ke simple present tense. Lalu di kalimat 4 ada kata are presented, itu termasuk dalam simple present tense pasif karena itu ada to be yaitu are dan presented yaitu verb 3. Kemudian pada kalimat selanjutnya ada kata who have completed, itu termasuk dalam present perfect tense karena terdapat kata have ditambah dengan verb 3 yaitu completed. Dan untuk kalimat 5 lagi ada simple present tense yaitu may omit this chapter or use. May ini di sini sebagai modal dan omit dan use itu sebagai verb satunya. Next. Pada paragraf pertama tadi, technical term-nya ada acceleration, yang artinya the rate of change of linear velocity with respect to time. It is a vector quantity, yang artinya laju perubahan kecepatan linear terhadap waktu. Ini adalah sebuah besaran vektor. Yang kedua ada vektor. Any physical quantity such as velocity, acceleration, force, or momentum, yang artinya vektor adalah setiap kuantitas fisika seperti kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Dan yang ketiga, technical term-nya adalah velocity. The velocity of a particle is the rate of its displacement x with respect to time t. Artinya, kecepatan partikel adalah laju perpindahannya x terhadap waktu t. Next. Untuk paragraf keduanya yaitu 3.2 scalars and vectors. In the analysis of mechanism, types of quantities need to be
this requisite. A similar is a quantity that is sufficiently defined by simply stating a magnitude. For example, by saying a dozen donuts, one describes the quantity of donuts in a box. Because the number 12 fully defines the amount of donuts in the box, the amount is a scalar quantity. The following are some more examples of scalar quantities. A board is 8 ft long, a class made for 50 min, or the temperature is 78 Fahrenheit. Like time and temperature are all scalar quantities. Jadi di sini ada kata need, describes, defines, are, dan are. Jadi di sini ada to be yaitu are, dan verbnya yaitu tadi need, describes, defines, itu adalah termasuk kata simple present tense, karena rumusnya adalah be dengan verb 1. Di sini juga ada simple present tense passive, yaitu kata to be distinguished dan that is sufficiently defined. Karena ada to be ditambah dengan verb 3. Untuk technical terms-nya sendiri ada scalar dan mekanisme. Mechanism, a kinematic chain in which one element or link is fixed to the motion can be transmitted or transformed. Yang artinya mekanis adalah rantai kinematik di mana satu elemen atau tautan diperbaiki sehingga gerakan dapat ditransmisikan atau diubah. Yang kedua ada scalar, yaitu a quantity which has magnitude but not direction, age, length, time, area, volume, speed, and temperature. Ya, artinya scalar adalah besaran yang memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Misalnya adalah panjang, waktu, luas, volume, kecepatan, dan suhu. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya, Ahmad. Oke, Kak, ini ada paragraf ketiga, saya melanjutkan. Jadi, in contrast, a vector is not fully defined by stating only a magnitude. Oke, di kalimat pertama ini ada vektor. Vektor itu ada technical terms-nya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu tenses-nya ada is not fully defined. Ini ada to be negatif, is not dilanjutkan oleh verb 3, define menggunakan ed. Lalu ini berarti ini masuknya ke tenses simple present tense karena ada yang pasif, karena ada kata-kata by di selanjutnya. Oke, lanjut ke kalimat 2, ada indicating the direction of the quantity is also required. Ini ada tensesnya adalah present continuous tense karena ada to be yang diikuti oleh ing. Ini to be-nya ada is, lalu ada indicate tambah ing jadi indicating. Nah, ini jadinya present continuous tense. Lalu lanjut ke kalimat ketiga, ada stating that a golf ball traveled 200 yards does not fully describe its path. Neglecting to express the direction of travel hides the fact that the ball has landed in a lake. Nah, di kalimat yang keempat ini masuknya ke simple present tense karena ada hides, itu merupakan kata verb yang diikuti oleh s karena subjeknya plural, the ball. Lalu thus the direction must be included to fully describe such a quantity. Nah, must be included itu masuknya ke simple present tense juga karena must be itu adalah to be, must itu kayak kayak adverb gitu, kata keterangan. Included adalah verb 3. Lalu kalimat selanjutnya, examples of properly stated vectors include the cat is being pulled on the right with 5 pounds, or the train is traveling at a speed of 50 meter per hour in a northerly direction. Oke, ini di kalimat ini dijelaskan tuh kayak ada contoh-contohnya gitu. Yang pertama ada the cat is being pulled. Nah, is being pulled itu masuknya ke simple present continuous karena ada is itu to be diikuti oleh kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Sama halnya seperti yang the train is traveling, the train-nya adalah subjek, is-nya to be, lalu traveling itu adalah kata kerja dari
travel yang ditambahkan oleh ing. Lalu kalimat yang terakhir ada displacement, force, and velocity are vector quantities. Tadi velocity juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu maksudnya dari kalimat yang pertama ini adalah vektor itu in contrast vector is not fully defined. Jadi maksudnya itu vektor tidak sepenuhnya didefinisikan oleh menyatakan besarannya, tapi menunjukkan arah dan kuantitasnya juga. Lalu disebutkan bahwa ada bahwa ada bola golf yang berpindah tempat sejauh 200 yard does not fully describe its path. Itu tidak menjelaskan sepenuhnya bahwa jalan dari bola golf itu digambarkan. Lalu neglecting to express the direction of travel hides the fact that the ball has landed in a lake. Neglecting itu kayak maksudnya apa ya? Kayak mengabaikan untuk menyatakan arah perjalanan, hides the fact, menyembunyikan fakta bahwa bola telah mendarat di lake atau di danau. Lalu contohnya ada contoh vektor yang dinyatakan benar dan pasti itu contohnya ada dua nih di teksnya dikasih tahu bahwa contoh yang pertama ada peti yang ditarik ke kanan dengan gaya 5 pound, lalu yang kedua ada kereta api yang melaju dengan kecepatan 50 meter per jam ke arah utara. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya paragraf yang terakhir. Vectors are distinguished from scalar quantities through the use of boldface type V. Oke, di kalimat yang pertama ini ada tenses-nya simple present tense. Karena ada vectors itu subjek, are-nya itu adalah to be, dan distinguish-nya itu merupakan verb 3. Ini masuknya ke kalimat pasif. Lalu the common notation used to graphically represent a vector is a line segment having an arrowhead placed at one end. Ini juga sebenarnya simple present tense, cuman saya lupa ditandain aja. Ini ada the common notation used itu adalah verb 3, jadi ini masuk ke simple present tense. Lalu kalimat yang selanjutnya ada with a graphical approach to analysis, the length of the line segment is drawn proportional to the magnitude of the quantity that the vector describes. Jadi panjang dari jadi di kalimat yang ketiga ini maksudnya tenses-nya itu ada simple present tense karena ini ada is drawn itu adalah to be, dan drawn itu adalah verb 3 dari kata kerja draw. Lalu kalimat selanjutnya, the direction is defined by the arrowhead and the incline of the line with respect to some reference axis. Jadi ini juga masuknya ke simple present tense karena to be yang diikuti oleh ke verb 3. Ini masuknya ke pasif karena ada kata-kata by, the arrowhead, and the incline of the line. Oke, lalu kalimat yang terakhir, the direction is always measured as its root, not at its head. Nah, di kalimat yang terakhir ini ada tenses-nya adalah present tense. Kenapa present tense? Karena kalimat ini menjelaskan suatu hal yang sedang terjadi. Kenapa itu? Karena the direction is always. Always itu adverb yang menjelaskan bahwa suatu hal sedang terjadi saat ini. Jadi ini masuknya ke present tense. Jadi di sini ada technical terms yaitu scalar quantities. Jadi scalar quantities itu adalah scalar quantities are quantities that are described only by a magnitude. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya dinyatakan dengan satu besaran. Contohnya itu ada banyak seperti volume. Volume itu
lalu ada luas dan sebagainya. Lalu ya maksud dari dari paragraf yang keempat ini adalah vektor dibedakan dari besaran skalar melalui penggunaan huruf tebal P. Nah, lalu the common notation, notasi umum yang digunakan untuk menggambarkan vektor secara grafis adalah segmen garis yang memiliki ujung panah yang ditempatkan di salah satu ujungnya. Nah, with a graphical approach, dengan pendekatan grafik untuk menganalisis panjang segmen garis digambar sebanding dengan besaran yang digambar oleh vektor. Lalu the direction is defined, arahnya ditentukan by the arrowhead, oleh panah dan kemiringan garis terhadap beberapa sumber referensi. Nah, lalu the direction is always measured as its root, not at its head. Jadi arah dari vektor ini diukur pada akarnya, bukan pada kepalanya. Jadi di sini tuh ada contoh grafiknya. Ini ada unitnya, ada sudutnya, lalu ada kecepatannya. Oke, kurang lebih sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.